Assalamualaikum teman-teman, selamat berjumpa lagi dengan saya Abdurrahman dan masih tetap di channel Abdurrahman ya. Dan masih tetap juga mengupas tentang seputaran asam lambung dan anxiety psikosomatis. Nah, kali ini saya itu sedang jalan-jalan teman-teman ya. Jalan-jalan seperti biasa, jalan-jalan saya itu nggak ada yang mewah teman-teman ya. Jalan-jalannya cuman ke sawah, ke kebun, kemudian ngobrol-ngobrol sama para petani yang ada di sini. Nah, kebetulan sambil istirahat di sini di rumah orang nih. Sambil saya juga mau share ya tentang seputaran asam lambung dan anxiety psikosomatis. Nah, kebetulan ada pertanyaan sekali dari teman-teman kita itu yang menanyakan tentang kenapa mengkonsumsi obat secara lama, obat kayak obat macam apa ya, obat asam lambung itu membuat kita kurus gitu teman-teman ya. Itu kalau misalnya kita konsumsi secara lama gitu teman-teman, itu membuat kita badan kurus gitu ya, atau berat badan kita itu menjadi berkurang. Nah, biar kalian lebih paham, biar kalian lebih mengerti, tolong tonton videonya sampai habis ya, biar kalian itu mudah paham, mudah mengerti. Dan kalau misalnya mudah paham, mudah mengerti, kalian tidak bingung lagi. Nah, itu teman-teman ya. Nah, sebelum videonya saya lanjutkan, seperti biasa iklan dulu ya. Mohon videonya itu di subscribe dulu, karena untuk subscribe itu tidak memerlukan biaya, tidak memerlukan pendaftaran. Jadi subscribe itu adalah hal yang sangat mudah sekali bagi teman-teman lakukan ya. Jadi teman-teman itu cukup memijit saja tulisan yang warna merah, tulisan subscribe. Biar kenapa? Jujur ya, biar videonya itu cepat berkembang dengan baik. Dan kalau seandainya videonya itu berkembang dengan baik, sudah barang tentu itu akan menambah semangat tersendiri buat saya untuk terus nge-share tentang seputaran asam lambung dan anxiety psikosomatis. Nah, jangan lupa juga tekan juga tombol lonceng sama tombol like-nya ya, biar kalian itu dapat notifikasi atau pemberitahuan video saya yang terbaru. Karena saya itu akan terus nge-share tentang seputaran asam lambung dan anxiety psikosomatis ini terhadap kalian, dengan tujuan semoga saja videonya itu menjadi wasilah atau jalan keluar bagi kalian yang sedang mengalami gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis hingga membaik ya, apalagi sampai sembuh total. Amin ya rabbal alamin. Ya, minimal hanya memberikan motivasi sajalah sama teman-teman gitu ya. Dan lebih minimalnya lagi gitu teman-teman ya, hanya sekedar menemani kalian saja yang sedang merasakan gundah gulananya, tidak nyamannya dari gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis. Nah, itu teman-teman ya. Nah, kembali lagi ke topik utama teman-teman ya. Kenapa sih kita itu kalau seandainya mengkonsumsi obat-obat lambung, kalau seandainya dikonsumsinya itu dengan jangka waktu yang lama, itu BB kita itu suka turun teman-teman ya. Nah, itu jadi kalau misalkan kita sedang terkena gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis, kemudian mengkonsumsi obat-obatan kayak macam apa ya, banyak lah, saya nggak berani sebutkan ya, tahu sendirilah kalau misalnya kalian ke dokter kemudian dikasih obat lambung itu aja gitu teman-teman ya, tidak ada perbaikan. Nah, kalau misalnya dikonsumsi secara lama itu bisa membuat kita itu berat badannya itu turun. Nah, seperti apa keterkaitannya? Nah, sebelum saya jelaskan lebih dalam lagi teman-teman ya, perlu kalian ketahui bahwa saya itu bukan dokter, saya bukan ahli hipnoterapi, saya bukan ahli medis, saya bukan ahli obat-obatan. Saya di sini itu hanya menjelaskan tentang sepengetahuan saya saja teman-teman ya. Dan alangkah baiknya kalau misalnya kalian mau mencari informasi seperti itu, seharusnya ke dokter sih ya. Karena saya itu bukan dokter teman-teman ya. Jujur ya, saya bukan dokter, saya bukan ahli hipnoterapi, saya bukan ahli medis, saya bukan ahli obat-obatan teman-teman ya. Tetapi di sini saya menjelaskan hanya sekedar pengalaman saya, sepengetahuan saya ketika waktu itu terkena gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis selang beberapa tahun. Dan kemudian saya juga sempat turun BB-nya waktu itu ya, karena memang dulu itu mengkonsumsi obat-obatan seperti itu. Nah, kemudian saya dijelaskan di sini sekali lagi ya, saya menjelaskan hanya sepengalaman saya. Dulu saya terkena gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis selang beberapa tahun sampai membaik, dan saya itu membaiknya dulu itu tidak memakai obat sama sekali teman-teman ya, tidak memakai obat-obatan, entah itu obat dokter atau misalkan obat herbal sekalipun saya tidak konsumsi. Saya hanya menjaga pola saja. Pola makan saya dijaga, kemudian pola hidup saya dijaga, kemudian pola pikir saya dijaga. Nah, untuk kalian mengetahui 3P itu seperti apa, tengok video-video saya yang sebelumnya. Sudah saya jelaskan di video-video sebelumnya, banyak sekali tentang 3P yang saya jabarkan ya, dengan pengalaman saya. Nah, itu teman-teman ya. Nah, kembali lagi, kenapa orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis ketika mengkonsumsi obat-obatan lambung dari dokter itu membuat BB kita
turun gitu teman-teman ya. Nah, patut kalian ketahui teman-teman ya, ini sepengalaman saya, sepengetahuan saya bahwa obat-obatan lambung itu sebetulnya bukan obat teman-teman ya, itu bukan bukan obat untuk asam lambung, bukan obat untuk perbaikan lambung, itu hanya membantu saja gitu ya. Nah, kerjanya seperti apa sih? Sepengetahuan saya, kerjanya obat-obatan itu bukan mengobati, tetapi hanya menetralkan saja, menetralkan asam lambung kita yang sedang tidak normal. Contohlah kalau misalnya begini ya, orang yang dikatakan asam lambung meningkat itu bisa bertambah kapasitasnya. Jadi yang dulunya misalkan 1 gelas nih asam lambungnya kita itu di lambungnya itu normalnya misalkan 1 gelas, misalkan gitu teman-teman ya. Nah, ada yang bertambah misalkan bisa jadi 2 gelas atau jadi 3 gelas. Nah, itu yang dikatakan dengan meningkat. Nah, kemudian ada juga yang dikatakan asam lambung meningkat itu pH-nya ya, atau nilai keasamannya. Asam lambungnya cuman segelas tetap, cuman nilai keasamannya jadi tambah asam gitu teman-teman ya. Nah, itu yang dikatakan meningkat juga. Nah, itu kedua-duanya dikatakan ya asam lambungnya tidak normal teman-teman ya. Itu yang dimaksud dengan tidak normal. Nah, katakanlah kalau misalkan kita nilai keasamannya itu bertambah asam teman-teman ya. Jadi obat-obatan lambung itu membantunya seperti ini teman-teman ya. Ketika misalkan ada gangguan di lambungnya, di dinding lambungnya, misalkan ada luka, esofagusnya misalkan sedang terganggu, ada luka juga gitu ya. Nah, si obat-obatan lambung itu membantu menetralkan asam lambungnya gitu teman-teman ya, cairan asamnya. Jadi cairan asamnya itu tidak menjadi terlalu asam. Kenapa seperti itu? Kenapa harus dinetralkan asam lambungnya oleh obat itu? Biar kalau misalkan ada luka di dindingnya itu cepat membaik teman-teman ya. Kita kenali dulu asam lambungnya ya. Asam lambungnya itu sifatnya itu korosif teman-teman ya, tajam. Jadi yang bisa menahan asam lambung itu hanya lambungnya saja sendiri gitu. Tetapi kalau ketika misalkan ada luka, asam lambung itu mengganggu keperbaikan yang terganggu kita, kayak macam ada luka misalkan gitu ya. Jadi kalau misalkan tidak dinetralkan ya itu perbaikannya akan lama gitu teman-teman kalau seandainya ada luka. Nah, sekarang keterkaitannya kenapa obat-obatan asam lambung itu bisa membuat kita itu BB-nya turun kalau misalkan dikonsumsinya secara lama. Ingat ya, obat-obatan asam lambung itu membantu menetralkan asam lambung gitu teman-teman ya. Jadi ketika asam lambungnya, nilai keasamannya dinetralkan ya otomatis si asam lambungnya itu tidak bekerja dengan maksimal gitu teman-teman ya. Ngerti kan? Paham maksud saya ke sana ya. Jadi ketika kalian makan, kita konsumsi makanan yang bergizi, kalau seandainya asam lambungnya itu netral banget gitu teman-teman ya, itu akan mengganggu pencernaan kita gitu teman-teman, akan tidak mudah menghancurkan makanan. Karena makanan itu dicerna oleh lambung kita itu bukan kayak macam ada mesin penggiling di dalam lambung, tidak teman-teman ya. Makanan itu dihancurkannya itu oleh asam lambung kita teman-teman ya, biar makanannya itu terurai. Nah, kalau seandainya terurai nanti ketika masuk ke usus, nanti di usus itu diambil ya sari-sari gizinya, sari-sari vitaminnya itu diambil sama usus kita itu. Nah, bayangkan saja kalau misalkan asam lambungnya tidak stabil ya, kalau misalkan netral terus ya kayak macam air putih biasa, itu tidak akan membantu mencernanya dengan baik. Jadi menghancurkannya kurang kuat lah gitu. Jadi susah menghancurkannya. Nah, itu ya, sehingga kalau misalkan nanti ketika masuk ke dalam usus juga itu masih bentuk makanannya itu masih belum sempurna dihancurkannya, ya otomatis nilai gizi, nilai protein, nilai vitaminnya itu tidak akan terserap oleh usus kita gitu teman-teman ya. Yang akhirnya kebutuhan untuk seluruh tubuh kita itu ya pasti berkurang ya, terganggu gitu teman-teman ya. Makanya BB pasti akan turun gitu teman-teman ya. Jadi makanannya itu tidak jadi daging lah gitu kasarnya. Nah, itu teman-teman, itu sepengetahuan saya. Sekali lagi ya, saya bukan dokter ya, saya hanya menjelaskan sepengetahuan saya saja. Tetapi kalau misalnya kalian masih belum jelas, masih belum mengerti, silakan kalian konsultasi ke dokter. Karena waktu itu juga saya ke dokter itu disarankan memang untuk mengkonsumsi obat-obatan asam lambung itu tidak dalam jangka waktu yang panjang teman-teman ya. Dulu saya mengkonsumsi obat-obatan lambung itu sekitar
berapa bulan waktu itu ya, lupa lagi saya, sekitar 3 bulanan lah, sekitar 3 bulan 4 bulan. Dan akhirnya memang pada waktu itu BB saya turun teman-teman ya. Nah ternyata ketika saya tanyakan ke dokter, kalau misalnya obat-obat lambung itu berbahaya tidak? Obat-obatan lambung itu tidak berbahaya sama sekali teman-teman ya. Obat-obat lambung itu kayak macam yang selalu kalian kasih lah sama dokter, itu tidak berbahaya gitu teman-teman ya. Tetapi itu bisa mengganggu ke berat badan kita kalau seandainya dikonsumsinya itu dengan jangka waktu yang lama gitu teman-teman ya. Nah itu kenapa seperti itu ya, pencernaan kita itu asam lambungnya harus stabil ya, nilai keasamannya harus stabil gitu teman-teman ya. Kemudian ketika kita makan karena stabil asam lambungnya, yang mencernanya juga akan sempurna. Kalau seandainya mencernanya sempurna, otomatis ketika masuk ke dalam usus diserap gizi-gizinya dengan baik. Nah itu teman-teman ya. Jadi itu alasannya kenapa obat-obatan lambung yang dikasih ke dokter itu kalau seandainya dikonsumsi dengan jangka waktu yang lama itu membuat kita kurus. Keterkaitannya memang seperti itu pengalaman saya gitu teman-teman. Jadi pahami saja ke sana gitu teman-teman ya. Nah menurut saya juga ini saya tidak akan mengajak teman-teman itu hentikan obat asam lambung ya. Untuk obat lambung itu kalau seandainya kalian mau mengkonsumsi dengan jangka waktu yang panjang, alangkah baiknya kalian tanyakan saja dulu ke dokter, konsultasikan saja ke dokter. Karena waktu itu saya juga saya tidak berandai-andai atau mencari informasi sama orang-orang yang nggak jelas teman-teman. Saya percayakan ke dokter, saya tanyakan ke dokter. Nah kalau misalkan kita tanyakan ke dokter itu penjelasannya sangat panjang lebar. Akhirnya waktu itu juga saya menyimpulkan sendiri teman-teman ya, ketika dapat keterangan dari dokter ya sudah saya bilang ini karena waktu saya itu dulu mengkonsumsi obat lambung itu jangka waktunya sangat panjang sekali, makanya waktu itu saya mencoba menghentikan teman-teman ya. Yang pertama itu karena memang alasan dokter ya, tidak menganjurkan mengkonsumsi jangka waktu dengan mengkonsumsi obat lambung dengan jangka waktu panjang. Nah kemudian ketika itu karena yang alasan kedua karena saya mulai bosan waktu itu ya, bosan ya, jadi datang ke dokter ini obatnya itu lagi, datang ke dokter ini obatnya itu lagi, karena memang obat untuk lambung itu cuma itu aja gitu teman-teman ya. Dan ternyata ketika tidak ada perbaikan saya bosan sendiri waktu itu, akhirnya saya hentikan waktu itu. Dan ketika dihentikan itu memang saya lagi parah-parahnya waktu itu ya. Nah tetapi alhamdulillah mungkin karena saya berhenti minum obat, kemudian pola pikir saya dirubah dengan berpikir secara wajar, dengan berpikir secara logika. Ini saya butuh gizi yang tinggi, saya bilang gitu ya. Artinya ketika merubah itu, alhamdulillah ada perbaikan teman-teman ya. Cuman sedikit sih sebetulnya langkah-langkah untuk asam lambung itu kalau seandainya kalian ingin memperbaiki dengan mudah, dengan cepat, dengan tepat juga gitu teman-teman ya. Yang pertama itu cuman menyadari saja. Menyadari kalau kita itu sedang sakit, butuh penanganan. Ya penanganannya seperti apa? Kita kenali saja dulu penyakitnya gitu ya. Kenali saja dulu gangguannya. Oh gangguannya pencernaan gitu teman-teman ya. Ini gangguan pencernaan itu bisa diakibatkan oleh apa? Banyak sekali. Nah sekarang jangan mencari dulu kambing hitamnya teman-teman. Sekarang karena udah terjadi kan ya. Udah terjadi, makanya jangan mencari penyebabnya, nggak usah lah gitu ya. Yang penting kita itu sekarang bagaimana caranya menjaga pencernaan kita itu agar tetap stabil, agar nanti keadaan kita itu membaik dengan sempurna, membaik dengan cepat. Saya rawat lambungnya waktu itu, saya berpikir begini, oh ini butuh perawatan lambungnya, oh ini butuh penjagaan. Jadi mengkonsumsi makanan itu dijaga teman-teman ya. Makanan-makanan yang masuk itu saya jaga. Karena apa? Karena kita kembali lagi ya, semuanya itu kembali lagi dari makanan teman-teman ya. Kayak macam makanan, wah ini makanan bergizi nih, tetapi kalau misalnya kalian mengkonsumsinya dengan berlebih itu ya jelek juga sih sebetulnya itu gitu teman-teman ya. Makanya ketika saya merubah pola pikir, kemudian saya merubah pola hidup juga, alhamdulillah teman-teman ya, itu perbaikannya sangat cepat sekali teman-teman ya, tanpa obat, tanpa herbal sekalipun ya. Nah kenapa saya waktu itu tidak menggunakan herbal gitu teman-teman ya. Sudah saya coba ya, karena waktu terkena gangguan asam lambung dan anestesi psikosomatis, berbagai macam cara itu saya lakukan ya. Karena apa? Karena ingin sembuh, ingin membaik, ingin kembali lagi normal kayak dulu lagi. Jadi waktu itu sebelum tahu, berbagai macam cara saya lakukan. Pergi ke dokter ini nggak ada perbaikan, cari lagi. Bahkan saya itu memvonis dokternya sendiri waktu itu, ini dokter nggak bener nih, saya bilang gitu ya.
dokter nggak benar, ini bukan dokter ahli, saya bilang itu. Makanya saya di keluarga itu sering mengeluh lah, sering ngadu lah. Saya bilang ke keluarga itu, tolong cariin dokter yang terbaik, saya bilang gitu. Berapapun biayanya pasti saya akan keluarkan, saya bilang itu. Yang penting saya sembuh. Sampai dulu tuh saya marah-marah sama keluarga. Atau kalau misalkan saya sembuh juga, yang enak kan kalian, saya bisa berusaha lagi gitu teman-teman ya. Nah itu ketika saya marah-marah ke keluarga. Nah padahal waktu itu sebetulnya kalau kitanya menyadari, kalau misalkan kitanya paham tentang penyakit ini, satu dokter juga sudah cukup sebetulnya ya. Nah itu teman-teman ya, tetapi karena memang waktu itu jiwa penasaran saya itu sangat besar sekali gitu, ditambah lagi sifat penasarannya itu sangat besar. Ini kok asam lambung kok bisa nyampe begini gitu, jangan-jangan ini dokternya salah diagnosa. Akhirnya wah banyak sekali pemikiran yang nggak benar. Nah itu teman-teman ya. Nah makanya bagi teman-teman yang ingin membaik, kalau seandainya kalian yang udah lama mengkonsumsi obat-obatan lambung, alangkah baiknya kalian konsultasikan ke dokter. Dan kalau misalnya sama dokter itu, oh jangan dikonsumsi terlalu lama, ya sudah hentikan saja gitu teman-teman. Kalau misalnya nggak ada perbaikan, ya ngapain kita konsumsi gitu teman-teman ya. Berpikirnya secara logika saja. Kita konsumsi obat, entah itu obat dokter, entah itu obat herbal, kalau seandainya tidak ada perbaikan, mau ngapain kita konsumsi gitu teman-teman ya. Lebih baik hentikan saja, mendingan kita pakai ini aja, pakai 3P saja, lebih murah, lebih simpel, tidak ada biaya gitu teman-teman ya. Cuman mengalihkan makanan saja. Dulu kita makannya makanan hobi-hobi ya, mengandalkan hobi gitu karena enak, karena hobi. Nah sekarang mengandalkannya hanya untuk kebutuhan saja gitu teman-teman ya. Kalau misalkan kita mau mengkonsumsi makanan ini hobi nih, tetapi lambung saya itu butuh tidak gitu teman-teman ya. Kalau misalkan kita konsumsi, lambung kita itu ada apa-apa tidak gitu teman-teman. Itu sampai detik ini juga saya menjaga seperti itu teman-teman ya. Tetapi karena sekarang sudah mulai cuek sih sebetulnya, jadi sekarang udah mulai bergeser ke hobi lagi. Karena kemarin juga istri itu selalu bilang, ingat ya, makan itu nanti sensasinya bakal kambuh lagi. Jangan salahkan kalau misalnya kambuh, katanya gitu. Jadi sekarang itu keluarga itu menjadi tambah protektif terhadap saya teman-teman, tetapi hal yang sangat wajar. Karena kenapa? Karena mungkin dia itu nggak mau kembali repot lagi mengurus saya gitu teman-teman. Jadi sekarang itu karena dianya sudah nyaman, lihat saya mungkin sudah sembuh total, kemudian saya juga sekarang sudah nyaman gitu. Akhirnya ketika mau ngapa-ngapain juga ya keluarga wajar sekali gitu ya teman-teman kalau misalnya menjadi protektif. Nah itu teman-teman ya. Nah itu teman-teman ya, keterangan tentang obat-obatan lambung kalau seandainya dikonsumsi dengan jangka waktu lama, kenapa bisa BB-nya menjadi turun? Karena memang obat-obatan lambung itu kerjanya itu menetralkan asam lambung teman-teman ya. Jadi asam lambung kita itu dinetralkan dengan obat-obatan seperti itu. Tujuannya memang baik juga, yaitu untuk membantu kalau seandainya ada luka gitu ya, biar nanti luka itu tidak teriris dengan asam lambungnya itu sendiri. Jadi kalau misalkan netral jadi kurang tajam lah. Kalau seandainya tidak dinetralkan kan asam lambungnya menjadi tajam gitu teman-teman, menjadi apa ya, menjadi lebih tajam lah gitu ya. Nah kalau misalnya kita kasih obat-obatan lambung, itu asam lambungnya menjadi netral, akhirnya bisa membantu kalau seandainya ada luka di dinding lambungnya gitu teman-teman ya. Nah kalau misalnya dikonsumsi lebih lama lagi, itu obat-obatan lambung yang memang mengganggu juga. Mengganggu seperti apa? Bayangkan saja, berpikirnya secara logika, kalau misalkan asam lambung kita itu netral terus setiap harinya ya, karena setiap hari kita konsumsi obat-obat lambung, akhirnya asam lambung kita itu netral terus, kayak macam apa ya, kayak macam air bening lah gitu ya. Jadi nggak ada faedahnya gitu. Jadi ketika kita makan, ketika kita konsumsi, asam lambungnya tidak bekerja gitu teman-teman ya. Karena asam lambung itu bekerjanya kalau seandainya asam lambungnya itu asam gitu teman-teman ya, untuk menghancurkan makanan. Ketika makanannya hancur, masuk ke dalam usus, nanti sama usus kita itu vitaminnya, gizinya, energinya gitu diserap ya oleh usus kita, akhirnya nanti dialirkan ke tubuh gitu teman-teman ya. Dan kalau misalkan netral terus ya, mencernanya tidak akan sempurna, akhirnya menyerap energinya juga tidak sempurna, akhirnya kasarnya makanan kita itu nggak jadi daging teman-teman, karena kurang gitu ya, kurang diserap energinya, kurang diserap vitaminnya. Nah itu penjelasannya seperti itu. Nah itu teman-teman ya, karena memang hari ini saya sedang jalan-jalan. Oh ya teman-teman ya, yang sekarang itu sedang ada di pemulihan, yang masih suka jalan-jalan, untuk sekarang itu saya titip ya,
kalian mau jalan-jalan kemana juga silakan bebas, tetapi jaga prokesnya ya. Tetap pakai masker ya teman-teman ya untuk jaga-jaga. Tetapi yang masih di dalam rumah biar ada perbaikan, jangan terlalu takut lah. Kalau misalkan kalian mau keluar, tengok saja. Kalau seandainya ramai, nggak usah gitu teman-teman, karena kita juga jaga-jaga, harus jaga jarak juga sama orang. Sekarang itu kita itu nggak diwajibkan terlalu berkerumun gitu, karena memang untuk jaga-jaga saja gitu. Karena untuk virus corona atau omikron itu memang nggak kelihatan, orangnya mungkin sehat teman kita itu, tetapi nggak tahu kan dia itu terkonfirmasi atau tidaknya, kan kita nggak tahu. Makanya alangkah baiknya jaga jarak saja. Makanya bagi teman-teman yang mau keluar, tengok dulu lah. Kalau seandainya rame gitu ya, kalian bisa keluar cuman dengan jaga jarak, kemudian memakai masker, cuci tangan gitu teman-teman ya. Pokoknya untuk prokes-prokes kalian sudah tahu lah gitu ya untuk itu ya. Nah itu teman-teman ya, semoga saja videonya menjadi wasilah buat kalian. Nah itu teman-teman ya, karena hari ini sekarang sedang jalan-jalan, saya mau lanjut lagi jalan-jalan biar sehat ya. Karena untuk yang terkena gangguan asam lambung dan anxieties psikosomatis sangat penting sekali jalan-jalan itu teman-teman ya. Jadi selain tubuh kita menjadi sehat karena aliran darahnya lancar, oksigennya lancar, yang paling utama itu pemandangannya bagus ya. Itu bisa mencerahkan kepala kita teman-teman ya. Jadi yang otaknya mumet, selalu berpikir tentang penyakit, berpikir tentang sensasi, ketika melihat pemandangan-pemandangan seperti ini, alhamdulillah ya, jadi otaknya itu jadi fresh gitu ya, lupa dengan penyakit. Itu pengalaman saya ya gitu teman-teman ya. Dan ketika sudah sembuh total pun saya tetap berusaha untuk untuk terus jalan-jalan, untuk mengurangi stres ya. Karena orang hidup, yang namanya orang hidup pasti punya stres lah. Kayak macam banyak pikiran di pekerjaan, banyak pikiran di rumah gitu teman-teman ya. Nah makanya saya sering jalan-jalan itu untuk mengembalikan lagi pikirannya itu biar fresh lagi teman-teman ya. Dan itu sangat terasanya, itu efeknya sangat besar sekali teman-teman ya. Ketika sering jalan-jalan, efeknya sangat besar sekali. Itu waktu setahu saya, waktu efeknya sangat besar itu ketika saya dulu terkena gangguan asam lambung dan anxieties psikosomatis, di ambang kesembuhan 70%, 60% lah, 60%, 70%, 80% itu sangat sangat terasa sekali perkembangannya. Kalau misalkan sering di luar gitu teman-teman ya. Jadi ketika pulang ke rumah itu ya nyaman gitu ya. Tetapi untuk orang yang terkena gangguan asam lambung dan anxieties psikosomatis, jangan heran juga gitu teman-teman kalau seandainya kalian pulang jalan-jalan sensasi ada lagi gitu teman-teman. Kadang ada, kadang tidak. Tetapi itu jangan membuat kalian bingung gitu ya. Itu sebetulnya untuk penyesuaian gitu. Jadi tubuh kita itu menyesuaikan kembali dengan keadaan yang di luar, baik itu tenaganya, baik itu pandangannya, baik itu perasaannya. Itu menyesuaikan dulu gitu. Jadi tidak serta-merta kalian jalan-jalan pulang ke rumah bakal sehat total, tidak teman-teman. Itu sepengalaman saya gitu teman-teman. Makanya untuk perbaikan ini butuh kesabaran, butuh tempo, butuh latihan teman-teman. Jadi yang namanya perasaan juga harus dilatih lagi, kemudian pandangan juga harus dilatih lagi, nyamannya kita harus dilatih lagi. Jangankan untuk keberanian, untuk rasa nyaman, untuk rasa nyaman saja itu butuh dilatih lagi teman-teman ya. Salah satu contoh kecil lah, gini lah, biar kalian lebih paham ya. Orang kalau misalkan pindah rumah ke tempat yang baru, orang tua mungkin agak nyaman gitu ya teman-teman. Tapi berbeda dengan anak-anak kecil. Tengok anak-anak kecil pasti nggak kerasan, pengennya itu nggak mau pindah. Tetapi karena setiap hari dibiasakan, akhirnya lambat laun menjadi kerasan tersendiri teman-teman ya. Jadi nyaman sendiri. Nah itu, jangankan untuk keberanian, rasa nyaman juga harus dilatih. Makanya ketika kalian sedang jalan-jalan, pas saya itu tidak nyaman di luar, tidak nyaman di sawah, tidak nyaman untuk jalan-jalan, saya nyamannya itu di dalam rumah. Nah kalian latih saja gitu teman-teman, lakukan terus di luar, lakukan terus jalan-jalan, biar kalian itu nanti ada rasa nyaman tersendiri gitu teman-teman ya. Berbeda kalau misalnya kalian menuruti keinginan kalian, menuruti rasa nyaman sekarang, yang sekarang itu sedang nyaman-nyamannya di rumah, mau sampai kapan kalian di dalam rumah gitu teman-teman. Tetapi ini kembali lagi sama Anda sendiri. Kalau misalkan kalian nyaman di rumah terus karena kalian betah dengan gangguan ini, ya silakan saja gitu teman-teman ya. Tetapi karena waktu itu saya tidak nyaman
saya itu ingin kembali normal lagi kayak dulu lagi, bisa jalan-jalan, bisa hiking, bisa bercanda, bisa tertawa, bisa pokoknya bebas lah orang-orang normal kayak gitu. Akhirnya saya lakukan ya, lakukan latihan jalan-jalan saya lakukan. Kemudian nongkrong-nongkrong di tempat yang dulu sering saya tongkrongin, kembali lagi dijambangin lagi gitu teman-teman ya, didatangin lagi. Kemudian yang ketika itu merasa takut untuk datang ke rumah tetangga, saya paksakan masuk ke rumah tetangga gitu teman-teman, ngobrol di tetangga. Walaupun waktu itu ada rasa tidak nyaman juga, tetapi latih saja, biasakan saja. Kalau seandainya dibiasakan, nanti akan terbiasa, akan kembali nyaman lagi. Nah, kembali lagi ya, jadi seperti begini teman-teman ya, kita bisa itu karena memang biasa. Nah itu teman-teman ya, jadi panjang lebar lagi, waduh durasinya udah lama. Nah itu teman-teman ya videonya, semoga saja videonya itu menjadi wasilah buat kalian, semoga saja videonya itu menjadi jalan keluar bagi kalian, semoga saja videonya itu menjadi pemahaman perbaikan kalian. Kalian itu logikanya menjadi ada lagi, berpikir wajarnya ada lagi, berpikir positifnya ada lagi. Kemudian semoga saja kalian itu keadaan kalian, kesehatan kalian, kesembuhan kalian itu cepat kembali lagi gitu ya, karena keadaan yang dulu itu sangat kita rindukan. Nah itu teman-teman, semoga saja kalian kembali lagi gitu teman-teman, amin ya robbal alamin. Dan doakan saya juga agar saya itu tetap sehat teman-teman ya, agar tetap ceria, agar tetap bahagia, agar masih bisa tetap menemani kalian. Karena saya itu sudah berjanji sama kalian itu, saya akan usahakan setiap hari upload video atau share video biar kalian itu ada temen lah gitu teman-teman ya. Karena untuk gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis itu minimal ada temen yang sepemahaman gitu. Itu udah membuat saya tenang waktu itu, dan semoga saja kalian juga begitu teman-teman ya. Jadi ketika ada video baru itu rasa senang itu ada teman-teman ya. Jadi itu bisa membantu apa ya, perbaikan perasaan gitu teman-teman ya. Tetapi kalau misalkan kalian nonton video ini ya jangan cuma ditonton saja, lakukan juga panduan-panduannya biar kalian itu cepat membaik, biar kalian itu tidak nonton lagi video kayak macam begini teman-teman ya. Karena untuk orang yang sudah sembuh, walaupun sudah dipaksa-paksakan juga, contohlah kayak kemarin itu teman-teman yang sudah sembuh, yang sering datang ke rumah sudah sembuh, sekarang saya paksakan, tolong dong, saya bilang itu like, saya bilang gitu, terus bantu komen. Dia malah tertawa teman-teman, males pak sekarang mah nonton video bapak katanya gitu, ngoceh terus aja katanya begitu. Nah itu teman-teman ya, makanya biar kalian sembuh total, biar kalian tidak nonton video kayak macam begini lagi, ya usahakan kalian lakukan metodenya teman-teman ya, biar kalian itu cepat normal lagi. Itu amin ya robbal alamin. Nah teman-teman, barusan itu saya itu sambil membuat video tentang ada petani yang sedang nyangkul sambil mengembala kambingnya gitu teman-teman ya. Tolong tengok, nanti saya videonya itu akan saya share di videonya Asian Village ya. Asian Village itu sebetulnya channel saya juga, cuman adanya di HP istri gitu teman-teman. Nah di HP saya yang ini itu channelnya Abdul Rahman gitu teman-teman ya. Nah kenapa kalian harus nonton channelnya Asian Village? Karena itu jujur ya, karena saya itu pengen ada penghasilan dari YouTube gitu teman-teman ya. Nah di Abdul Rahman juga penghasilannya ada gitu teman-teman ya, tetapi penghasilannya tidak saya ambil karena itu sudah menjadi najar saya ketika waktu terkena gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis. Saya ingin membantu orang-orang yang terkena gangguan asam lambung, makanya ketika ada penghasilan juga itu saya suka sedekahkan ya, saya suka sedekahkan ke anak-anak yatim, kemudian sama orang-orang yang membutuhkan gitu teman-teman ya. Tetapi nggak semuanya juga sih sebetulnya. Saya paling dari satu penghasilan itu dari satu bulannya itu saya ambil sekitar 500 lah. Tetapi kalau bulan kemarin saya ambil 1 juta teman-teman ya. Itu bulan kemarin itu penghasilan saya itu sekitar 5 juta. Bulan kemarin saya ambil 1 juta karena untuk biaya membeli pulsa, membeli kuota seperti itu. Nah di bulan ini itu penghasilan agak sedikit juga gitu teman-teman, paling nanti saya ambil 500 lah buat beli kuota untuk nge-share video, kemudian untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman gitu teman-teman ya. Nah penghasilan 4 juta 5 juta itu menurut saya sangat besar ya. Nah makanya ketika waktu mendapatkan upah atau ucapan terima kasih dari YouTube itu saya tergiur ya waktu itu. Tetapi untuk saya ambil ada keluarga yang larang, ingat loh katanya,
nggak boleh diambil, takutnya nanti Allah marah lagi karena ini nazar katanya. Yang namanya nazar itu harus dilaksanakan dengan sepenuhnya, takutnya nanti Allah membenci lagi, nanti katanya asam lambungnya didatangin lagi, mau nggak lu katanya gitu. Itu keluarga suka bilang begitu. Nah makanya ketika waktu itu saya konsultasi sama keluarga, ngobrol-ngobrol ini gimana caranya supaya penghasilan YouTube itu terambil. Ya sudah, bikin channel yang baru saja. Nah makanya di situ lahirlah channel tentang bukan tentang asam lambung, tentang seputaran jalan-jalan saya, tentang alam-alam di sekitar sini gitu teman-teman. Tujuannya di awal-awal memang jujur ya, itu biar saya itu pengen ada penghasilan gitu ya dari channel itu, biar terasa gitu penghasilannya, biar bisa membantu perekonomian saya juga. Kemudian semoga saja isi videonya itu menjadi motivasi buat kalian yang masih takut-takut keluar gitu teman-teman ya, karena di situ isinya videonya itu tentang jalan-jalan semuanya ya, tentang jalan-jalan, kemudian tentang sawah-sawah, dan semoga saja juga itu menambah rasa syukur saya pribadi sendiri gitu ya terhadap Allah Subhanahu wa taala, karena telah menciptakan dunia itu sangat indah teman-teman ya, lingkungan sangat nyaman, sangat indah. Nah itu teman-teman ya, makanya bagi teman-teman bantu saya juga ya, tolong tengok channelnya ASEAN Village, kemudian di subscribe juga karena sekarang itu channel ASEAN Village itu belum 1000 ya, belum 1000 subscriber, jadi tidak bisa diuangkan lah, tidak bisa dimonetisasi gitu teman-teman, karena untuk syarat monetisasi atau syarat diuangkan itu minimal harus 1000 subscriber gitu teman-teman ya. Nah itu teman-teman, jadi tengok channelnya ASEAN Village, jadi iklan nih. Nah itu teman-teman, aduh udah lama. Semoga saja videonya itu menjadi wasilah buat kalian. Saya hentikan videonya ya. Saya doakan kalian cepat kembali lagi kayak dulu. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.